Oke, selamat pagi anak-anak Miss kelas 3B. How are you this morning? I hope you are doing good, you are doing well. Nah, hari ini di pagi hari ini hari Senin, kita akan kembali ke pembelajaran kita di tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 1. Nah, kalau di subtema 1, produksi pangan, nah di subtema 2 kita akan belajar produksi sandang. Oke, apa yang akan kita pelajari di pembelajaran pertama? Persiapkan buku kamu, persiapkan diri kamu. Kita baca bersama-sama. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada Udin dan teman-temannya sedang menunjukkan pakaian masing-masing. Setiap orang memiliki pakaian, ada kemeja, kaos, dan blus, ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Jadi pakaian yang kamu gunakan itu berguna untuk melindungi tubuhmu dari sengatan matahari, dari hujan, dari angin, iya kan? Oke, pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa saja kah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Nah, hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, kita baca teks yang berjudul Bahan Dasar Pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Nah, perhatikan itu gambar yang ketiga, ada ulat. Nah, itu namanya ulat sutra ya, Nak. Yang kedua, gambar kedua itu ada domba. Nah, bulunya sedang diambil. Lalu gambar yang pertama itu adalah kapas. Nah, ini adalah bahan dasar untuk membuat pakaian. Ada dari kapas, dari bulu domba, dan ulat sutra. Oke, atau serat sutra. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Nah, jadi kamu harus menjaga pakaian kamu. Jangan cepat bosan atau sampai teledor kamu koyak, ya kan? Oke, lanjut. Kita baca kembali dengan teks bahan dasar pakaian, lalu garis bawahi kalimat pertama dalam setiap paragraf. Oke, bahan dasar pakaian. Paragraf pertama, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Paragraf kelima, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, itu adalah kalimat pertama dari setiap paragraf dalam teks yang berjudul bahan dasar pakaian tadi. Nah, selanjutnya kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang dapat kamu dapatkan dari setiap paragraf? Tulis jawabanmu dengan kalimat sendiri. Nah, demikianlah
Pembelajaran kita hari ini di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran 1. Nah, kamu kerjakan nanti beberapa tugasmu secara mandiri, khususnya tadi untuk bahan dasar pakaian untuk menemukan tiap kalimat per paragrafnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran kedua. Kalau sebelumnya kita belajar di pembelajaran pertama, maka selanjutnya kita akan belajar di pembelajaran kedua. Apa yang akan kita bahas di pembelajaran kedua? Kita pelajari bersama-sama. Oke. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari kita ikuti kegiatan berikut ini. Nah, mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Nah, jadi kalau pakaian kamu itu berasal dari berbagai jenis bahan dasar. Oke, selanjutnya. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, perhatikan di sini ada cara dengan tangan dan dengan mesin. Nah, kalau dengan mesin manusia tidak perlu lagi menggunakan tangan. Oke, tapi tetap butuh pekerja. Nah, keterangannya itu bahan dasar. Kalau dengan tangan dia itu ada bahan dasarnya, misalnya kapas, memintal benang lalu menenun hingga membuatnya menjadi sebuah pakaian. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Nah, coba perhatikan di situ gambarnya. Yang pertama itu pakai tangan. Yang kedua, gambar yang kedua itu pakai mesin jahit yang digerakkan dengan kaki. Lalu yang ketiga itu sudah pakai mesin jahit modern, pakai listrik dia. Oke. Nah, setelah membaca teks mengolah bahan dasar pakaian, kita garis bawahi kembali kalimat pertama dari setiap paragraf. Lalu kita ceritakan isinya. Oke, yang pertama, isi cerita dari paragraf pertama, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Lalu paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Dan paragraf kelima, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Oke, nah bisa kita buat menjadi sebuah cerita seperti berikut ini. Informasi di dalam teks. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian berupa serat alami dan serat buatan. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini bahan dasar pakaian diolah menggunakan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju.
Mulanya kain dijahit dengan tangan, namun saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat dan pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Nah, itu adalah informasi di dalam teks yang berjudul mengolah bahan dasar pakaian tadi. Oke. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Oke, nah yang pertama kita berangkat dari kapas. Nah, kapas lalu ke memintal kapas. Memintal dari kapas ke memintal kapas, yaitu menjadi benang. Setelah kapas dipintal, itu akan menghasilkan benang. Nah, benang ini kemudian ditenun. Oke, nah dari menenun kita akan menghasilkan kain. Nah, kain-kain ini akan dibuat menjadi baju, tapi sebelumnya kita membuat pola baju dulu. Lalu kita jahit, maka akhirnya menjadi sebuah baju atau sebuah pakaian. Nah, Miss mengerjakan itu satu orang kah? Tentu tidak. Oke, makanya kita membutuhkan orang lain. Nah, coba kita baca. Amatilah gambar-gambar orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam bukan? Coba tuliskan keberagaman pekerjaan yang sudah kamu lihat. Nah, yang pertama, petani kapas. Pekerjaannya sebagai petani kapas, maka tugasnya adalah menanam kapas. Lalu yang kedua, pekerjaannya itu pemintal kapas. Maka tugas yang dilakukan adalah memintal serat kapas menjadi benang. Yang ketiga, penenun kain. Maka tugas yang dilakukan adalah menenun benang menjadi kain. Pekerjaan yang keempat itu perancang busana. Tugas yang dilakukan adalah membuat rancangan busana. Lalu pekerjaan yang kelima itu penjahit. Maka tugas yang dilakukan adalah membuat baju berdasarkan rancangan. Jadi untuk membuat sebuah pakaian atau sebuah baju itu kita memerlukan setidaknya 5 jenis pekerjaan. Mulai dari petani kapas, pemintal kapas, penenun kain, perancang busana, dan penjahit. Kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan yang kamu tahu. Nah, yang kamu tahu aja sudah banyak ya kan? Nah, jenis pekerjaan yang pertama ada dokter. Tugas yang dilakukannya memberikan pelayanan dalam kesehatan. Pekerjaan kedua nelayan. Tugasnya menangkap ikan di laut. Pekerjaan yang ketiga tukang parkir. Tugasnya itu memarkir kendaraan dan sepeda motor. Pekerjaan yang keempat itu tukang cukur, yaitu tugas yang dilakukan memotong rambut. Pekerjaan yang kelima montir, untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Oke, demikianlah di subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang pembelajaran kedua. Kamu kerjakan tugas kamu secara mandiri, baik membuat cerita ataupun menuliskan isi dari setiap paragraf. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Semangat ya nak, bye-bye.